Halo, nama saya Diego. Saya ingin berbagi cerita saya sedikit tentang pengalaman saya bersepeda dari Belanda ke Indonesia. Um, Flashback ke masa kecil saya. Waktu kecil, dari kecil, saya nggak pernah punya cita-cita ataupun mimpi ataupun tujuan hidup. Dan hal itu membuat proses tumbuh kembang saya agak kesusahan karena rasanya setiap orang di zaman sekarang harus punya tujuan hidup dan harus punya goal untuk menjadi sukses. Sampai pada satu titik saya ketemu orang dan orang ini bilang bahwa it's okay to not to have a goal in your life. Karena dengan begitu saya bisa jadi apapun itu dan melakukan hal apapun itu yang kamu mau tanpa ada batasan. Dan saya menyadari bahwa benar juga sih orang ini. Dan mulai saat itu saya mendefinisikan sukses pada hidup saya sangat kecil dan singkat. Contohnya misalnya saya lagi mau melakukan sesuatu dan hal itu berhasil di hari tersebut, itu saya rasa itu sukses saya gitu. Dan juga dari situ saya mulai melakukan hal-hal yang saya anggap seru dan saya suka. Mulai dari traveling, saya melakukan hal baru seperti bungee jumping, cliff jumping, diving, skydiving, sampai naik gunung. Sampai akhirnya saya bertemu dengan aktivitas atau olahraga lari. Saya sangat suka olahraga lari karena saya bisa melakukannya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Saya mulai lari 5 kilo, 10 kilo, sampai maraton, sampai lari ke gunung, ultramaraton, dan saya bertemu dengan orang-orang yang saya anggap seru juga. Mulai dari situ saya bertemu Marlis pada saat lari juga. Marlis itu pacar saya, yang sekarang jadi istri saya. Marlis orang Belanda, dan kami punya hubungan dengan latar belakang yang sangat berbeda bisa dibilang, dari timur dan dari barat. Kami mulai petualangan bersama. Akhirnya kami punya hubungan jarak jauh, long distance relationship, yang pada saat itu jika kami mau melanjutkannya atau menyelamatkannya, salah satu dari kami harus pindah ke negara salah satu dari kami. Saya memutuskan untuk pindah ke Belanda, walaupun pada saat itu saya nggak begitu seneng kali ya, karena saya harus meninggalkan keluarga, teman, dan semua aktivitas saya di Indonesia. Marlis yang melihat saya nggak seneng pun ikut nggak seneng. Sampai akhirnya kami menanyakan tentang hidup dan apa arti hidup, ngobrol berdua gitu. Sampai satu titik Marlis bercanda, kenapa nggak kita sepedaan aja dari Indonesia ke Belanda, karena setiap kita di pesawat kan kita ngeliat banyak banget hal yang kita lewatin tuh, kayak negara apapun itu atau kota yang belum pernah kita dengar. Pada saat itu ya saya iyain langsung, dan kami mulai melakukan perencanaan, mulai menabung selama 2,5 tahun kira-kira, karena selama perjalanan 332 hari ini dan 12.000 km kami nggak punya pemasukan. Setelah perencanaan selesai, kami mulai pada bulan April 2018, itu saat musim spring. Jadi kita mulai dari Eropa. Kami membagi 3 etape dalam perjalanan ini: Eropa, Asia Tengah, dan Asia Tenggara. Eropa bagus banget dan gampang banget untuk pesepeda pemula ya, karena negara-negara Eropa tuh udah stabil dan infrastrukturnya tuh udah jelas dan bagus untuk para pesepeda. Dan ada namanya jalur Eurovelo yang dikhususkan untuk pesepeda, dan jalur ini menghubungkan kayak jaringan yang menghubungkan setiap kota dan negara, kota-kota besar dan negara di Eropa. Lalu masuk ke Asia Tengah, mulai dari Turki sampai Kyrgyzstan. Waktu itu udah mulai summer, jadi agak panas banget ya. Itu etape yang paling seru sih, maksudnya dalam segi petualangan ya, karena kami jarang mendengar tentang negara-negara yang ada di etape tersebut.
dan medannya pun memang agak ekstrim. Kami harus nanjak sampai 4.600 meter. Lalu ada salju, ada panas, ada ini itulah pokoknya. Lalu masuk ke Asia, itu udah mulai nyaman karena negara Asia Tenggara itu udah terbiasa dengan adanya turis internasional. Mereka udah siap dengan bahasa Inggris contohnya, dan hotel, akomodasi, restoran pun udah mulai murah-murah di sana. Jadi cukup nyaman buat kami sih. Kendalanya lumayan banyak, tapi bisa dibilang kendala menjadi pembelajaran sih ya. Contohnya kayak budaya dan bahasa. Sebelum berangkat kami udah ngeset berdua bahwa kami akan jalan dengan hati terbuka gitu, dan sebagai kertas kosong, dan kami ingin belajar pada apapun itu yang kami temuin di jalan. Jadi adanya miskomunikasi menjadi pembelajaran untuk kami dan untuk tahu lebih dalam tentang masyarakat atau penduduk lokalnya sih. Lalu kendala sepeda, ya seperti ban bocor atau kampas rem yang udah mulai tipis. Tapi untungnya nggak ada hal major sih, semuanya masih bisa kami betulin sendiri. Kendala lainnya mungkin adalah hubungan kami berdua, karena selama 332 hari ini kami selalu terus-menerus bareng, 24 jam non-stop. Jadi kalau ada masalah ya mau nggak mau harus diselesain. Itu membuat hubungan kami naik level sih ibaratnya. Jadi kami lebih mengenal satu sama lain. Pembelajaran yang saya dapetin di perjalanan ini banyak banget sih ya. Mulai dari bahasa dan budaya deh, kayak saya besar dengan satu budaya gitu ya, budaya orang tua saya. Lalu saya ketemu Marlis dengan budaya yang sangat berbeda. Lalu di perjalanan kami berdua melihat banyak banget negara dan budaya masing-masing setiap orangnya gitu. Dan dari situ kami jadi nggak bisa sok tahu, karena setiap harinya itu kami punya hal baru yang kami temuin. Jadi kami belum pernah tahu dan kenal sebelumnya. Jadi nggak ada satu momen pun yang menurut saya bisa jadi sok tahu nih. Dilihat dari banyaknya budaya yang kami temuin, saya merasa bahwa sebenarnya benar dan salah itu adalah manusia yang menetapkan. Jadi benar dan salah dan baik dan buruk itu sebenarnya selalu ada di bumi ini dan selalu berkelanjutan. Kayak contohnya, saya lagi bersepeda dan ada kucing lewat, saya harus ngerem mendadak dan tiba-tiba saya ditabrak orang di belakang saya. Hal baiknya adalah saya menyelamatkan kucing, tapi hal buruknya adalah saya ditabrak orang. Itu satu momen, dan dua hal buruk dan hal baik terjadi gitu. Tapi misalnya kita lihat di secara besar, hal tersebut itu selalu berkelanjutan, baik buruk. Dari situ saya berpikir bahwa baik dan buruk itu adalah satu. Manusia lah yang suka melabelkan sesuatu. Apa yang bisa manusia labelkan, manusia akan melabelkan, karena dengan mereka melabelkan itu, mereka menjadi lebih tahu dan menjadi lebih berkuasa ataupun merasa powerful karena mereka bisa menetapkan sesuatu. Contohnya seperti ini, kayak saya makan kue nih, tapi saya lebih fokus kepada garamnya. Ini garam apa sih? Ini gula apa sih? Ini tepung apa sih? Gitu. Dibandingkan saya menikmati rasa kue itu tersebut. Dan saya melihat bahwa manusia punya tendensi untuk fokus kepada hal-hal kecil dan yang detail, dan yang mereka bisa lebih kecilin lagi dibandingkan mereka melihat hal besar, dan sebenarnya mereka bisa melihat hal yang lebih besar lagi. Hal lain yang menurut saya menarik adalah kata cukup. Jadi waktu kami di Serbia bukan negara yang benar-benar ingin kami kunjungin. Waktu itu kami sepedaan di kota apa yang nggak terkenal, dan jalanannya pun juga bukan jalanan terbagus atau terjelek. Cuacanya pun juga bukan cuaca terbagus atau terjelek.
pemandangannya juga bukan pemandangan termegah ataupun terburuk. Tapi pada saat itu saya merasa semuanya itu cukup gitu. Dan saya merasa konten di situ. Dan saya berpikir gimana kalau semua orang merasakan hal yang sama, hal yang cukup, dan itu cukup buat mereka. Kayak sebenarnya kita tinggal di surga sih kalau semua orang bisa merasakan hal itu ya. Tapi lucunya waktu sekolah dulu, nilai C, nilai cukup itu tuh nggak pernah cukup. Dan dari situ saya menerapkan pada hidup saya bahwa saya nggak pengen jadi yang terbaik sih. Maksudnya dengan jadi yang terbaik saya punya tendensi untuk mengalahkan orang lain atau mengalahkan diri saya sendiri sebelumnya gitu. Hal yang terakhir yang menurut saya menarik adalah karena bumi ini dan kehidupan ini selalu baru, terus menerus setiap saat, I'm learning how to unlearn things that I have learned before and learn it again. Terima kasih semuanya.